jangan ada kesan nanti memori di anaknya itu seolah-olah dia udah nggak ada. Nah, jadi ya kita mohon juga lah ke pihaknya, mantan istrinya Amar untuk bisa berhubungan, kan bisa kita fasilitasi anaknya, mungkin minimal Amar bisa mendengar suaranya. Memberitahu anak-anak di luar, anak-anak jangan sampai berpikir atau berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu. Jangan, jadi juga harus tahu ya, memberitahu ke anak-anak gitu loh, kalau bapak ini kan seperti juga jangan sampai termakan juga sama dengan penderitaan dan anak-anak gitu ya. Ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu, namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, kan penyalahguna narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya. Gimana aku sekarang? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Memberitahu anak-anak di luar, anak-anak jangan sampai berpikir atau berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu. Jangan, jadi juga harus tahu ya, memberitahu ke anak-anak gitu loh, kalau bapak ini kan seperti juga jangan sampai termakan juga sama dengan penderitaan dan anak-anak gitu ya. Nah, kita juga tidak menyalahkan dari satu sisi juga. Nah, namun yang Amar mau sampaikan saat ini gitu kan, Amar baik-baik aja dan Amar tidak seperti yang dituduhkan. Amar bukan sebagai anda atau Amar bukan sebagai yang dijual atau apapun. Dan jangan tahu ya kan, itu situasinya ada di dalam dunia. Dan orang yang sudah tahu itu jauhin itu bukan ya. Kamu baik-baik aja kan? Kamu enggak? Aku Iya. baik-baik aja. Tapi dia masih ditunggu, terus ditemenin ya? Iya, betul. Aku gak kemana-mana kok di sini, tetap masih di sini. Jadi orang juga sama Om John dokter gimana, masih setia atau apa segala macam. Aku di sini pasti tetap di sini Iya, kamu yang percaya bahwa kamu pasti harus kamu pasti akan marah. Karena kamu harus tetap dan menunggu bersabar. Karena hasilnya pasti akan ada waktunya pasti. Ya sampainya itu aja yang jelas kan, dia rindu sama anak-anaknya. Ya jangan ada istilahnya karena dia tidak bisa berbicara dengan anaknya, kan jangan ada kesan nanti memori di anaknya itu seolah-olah dia udah nggak ada. Nah, jadi ya kita mohon juga lah ke pihaknya, mantan istrinya Amar untuk bisa berhubungan, kan bisa kita fasilitasi anaknya, mungkin minimal Amar bisa mendengar suaranya. Ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu, namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau
di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, kan penyalahgunaan narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya kan juga ada yang menjaga tuh pakai senjata. Waduh, saya juga lihatnya serem tuh kalau mengulang ininya. Tetapi tadi sudah tidak. Ya, ini Sudah nanti lebih akan lega lah, lebih ada lega. lega dan nanti akan melalui Adit lah untuk mungkin ada Untuk voice masalah call intinya, gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, saya lagi aku bilang bukan ranah aku, itu Ya. biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om John sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit, dan Adit sudah langsung menyampaikan kepada mamahnya anak-anaknya gitu. Tidak berani Tadi terlalu udah. jauh ya? Oh tidak, Bukan masalah Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini sudah pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dan bahkan saya bisa menyampaikan ini sudah pada tahap darurat narkotika. Narkotika ini tidak hanya selalu mengedepankan aspek hukum ya, tapi yang paling penting itu adalah aspek kemanusiaan. Mindset ini yang sedang saya rubah dan saya glorifikasikan ke masyarakat, bahwa pengguna dan pecandu itu adalah korban. Lebih banyak peredarannya itu di lapas ya Pak ya? Apa seperti apa Pak kalau dari pandangan Bapak? Ya, begini ya. Namanya narkotika ini kan barang kecil ya. Tidak ada cara lain. Apalagi dia public figure, harus jadi contoh. Ya pasti Kementerian IMIPAS sudah dengan pertimbangan yang kuat. Makanya dilempar ke Nusa Kambangan. Istilahnya biar kapok. Biar menjadi contoh supaya jangan main-main. Dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6. Kerancuan antara dakwaan primer dan subsidiar pada halaman 9 sampai dengan halaman 11. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba dengan terdakwa aktor Ahmad Zoni kembali digelar PN Jakarta Pusat pada Kamis siang. Dalam agenda tanggapan eksepsi, jaksa menolak seluruh eksepsi atau keberatan dari pihak tergugat yang mengikuti persidangan lewat daring. Menanggapi penolakan, kuasa hukum Ahmad Zoni mengaku siap menghadapi putusan selama jelas hakim diterima maupun ditolak. Menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Ahmad Akbar. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 270-10-10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Ahmad Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan nomor perkara PDM 270-M-1-10-10/2025 atas nama terdakwa Ahmad Akbar. Demikian pendapat kami jasa penuntut umum dalam terhadap keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Ahmad Akbar yang kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 20 November 2025. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum. Pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penuntut umum. Bahwa untuk selanjutnya kami tidak akan menanggapi eksepsi dari saudara penasihat hukum terdakwa Muhammad Ahmad Akbar di luar materi eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 270-M-1-10-10/2025 tanggal 8 Oktober 2025. Penuntut umum menyimpulkan materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa adalah: 1. Keberatan atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan. Tanggapan kami penuntut umum bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, tersangka Muhammad Ahmad Akbar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 4.00 WIB dan berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka Muhammad Ahmad Akbar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam berkas perkara, tersangka Muhammad Akbar telah didampingi oleh penasihat hukum atas nama pimpin sarjana hukum magister hukum. Berdasarkan Cukup, ada yang mau ditanyakan dari penuntut umum? Cukup? Kemudian Ya. kalau seandainya apakah kita menjadi bolehkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline, secara offline. Permohonan dari saudara kemarin
saudara nanti di pembuktian itu dibutuhkan hadir di persidangan. Ya, jadi kalau untuk minggu depan masih putusan atau putusan selah atau putusan belum diperlukan. Ya, kami belum memerlukan keterangan saudara, belum memerlukan kesaksian dari saksi juga karena kita belum pembuktian. Ya, jadi untuk putusan atau putusan selah minggu depan sepertinya, tapi kami belum musyawarah juga, sepertinya masih dengan penetapan majelis hakim yang sebelumnya. Ya, kami masih menggunakan dasar hukum perma. Ya, kalau persidangan ini dilaksanakan secara elektronik. Seperti itu ya. Ya, jadi kita lihat minggu depan. Ya, nanti kalau pembuktian memang kalau pembuktian memang dibutuhkan keterangan saudara. Nah, saat itulah mungkin setelah putusan ini minggu depan ini kan kemudian ini boleh. kalau eksepsi saudara ditolak. Ya. Tapi kalau ini diterima oleh Belum, majelis belum musyawarah ya. Jadi di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dan kami berharap musyawarah majelis putusannya bulan. Ya, kami insya Allah kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada terdakwa kami entah dalam perkara ini atau perkara-perkara yang lain. Semua sama kami selalu ingin memberikan yang terbaik sebagaimana memang begitulah pertimbangan kami. Amin. Ya. Insya Allah kami semua berdoa semoga yang mulia bisa memberikan keadilan yang benar-benar gitu loh. Oke, terima kasih ya buat yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita terbaru tentang Amar Zoni. Jakarta, mantan artis Amar Zoni terpaksa menjalani sidang online dari Lapas Nusa Kambangan. Amar Zoni memohon agar sidang dilakukan secara offline. Amar Zoni diketahui telah didakwa menjual narkotika di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Alasan Amar meminta sidang offline yakni karena tak bisa berkomunikasi secara bebas dengan kuasa hukumnya. Saya mohon sekali untuk bisa di-offline-kan eksepsinya, majelis. Pinta Amar Zoni secara virtual, Kamis 6 November 2025. Jadi selama ini belum bisa saudara berhubungan video call atau nelpon, tanya hakim. Belum, jawab Amar. Amar meminta agar dipindahkan ke Lapas Cipinang atau Lapas Salemba. Kuasa hukum Amar juga meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan sidang secara offline. Ketua majelis hakim mengatakan putusan penetapan sidang online atau offline akan dikeluarkan setelah putusan selah hakim meminta permohonan sidang offline itu juga disampaikan kuasa hukum Amar ke lapas. Nanti kami akan mengambil sikap setelah putusan selah ya, ujar hakim. Hakim meminta petugas lapas tak membatasi akses komunikasi Amar, DKK, dan para kuasa hukumnya. Amar menyampaikan ingin menyampaikan eksepsi pribadi. Mohon penuntut umum disampaikan ke pihak lapas untuk tidak membatasi akses, ujar hakim. Sidang eksepsi Amar Zoni DKK ditunda. Sidang ditunda karena Amar DKK ingin membuat eksepsi pribadi. Saya kasih waktu 1 minggu ya untuk para terdakwa. 1 minggu itu siap nggak siap. Kesepakatan kita semua lanjut, ujar Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungu Raya, Jakpus, Kamis 6 November 2025. Sejatinya sidang eksepsi Amar Zoni DKK digelar hari ini. Namun Amar mengaku aksesnya dengan tim kuasa hukum terbatas. Amar mengatakan tak bisa menyusun eksepsi pribadi karena keterbatasan alat tulis dan akses komunikasi dengan tim kuasa hukumnya. Majelis hakim memberikan waktu 1 pekan agar Amar DKK bisa menyusun eksepsi pribadinya. Saya mohon sekali lagi untuk bisa di-offline-kan eksepsinya, majelis, ujar Umar. Amar meminta agar dihadirkan secara langsung dalam persidangan dan dipindahkan ke Lapas Cipinang atau Lapas Salemba. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum JPU tidak membatasi akses Amar DKK dengan para tim kuasa hukumnya. Jadi bagaimana menurut kalian semua? Apakah
berita tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi? Tulis di kolom komentar.